Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bimo Ilham Heriansyah. NPM saya 23312216. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang backtracking algoritma cerdas untuk menyelesaikan masalah kompleks. Baiklah, kita langsung ke materinya saja. Di sini kita ada pengantar. Apa sih itu backtracking? Backtracking adalah metode pemecahan masalah yang mencoba semua kemungkinan solusi dan mundur ke langkah sebelumnya jika solusi saat ini tidak valid. Mengapa itu penting? Karena berguna untuk menyelesaikan masalah yang memiliki ruang solusi besar seperti teka-teki, penjadwalan, dan optimisasi. Di sini backtracking memiliki 3 konsep utama. Yang pertama di sini ada eksplorasi semua kemungkinan. Mencoba setiap opsi yang tersedia dalam setiap langkah. Yang kedua ada pruning atau biasa disebut dengan pemangkasan, yaitu menghentikan eksplorasi lebih lanjut jika solusi tidak valid. Yang ketiga ada backtracking, mundur ke langkah sebelumnya untuk mencoba alternatif solusi. Berikut adalah langkah-langkah backtracking. Yang pertama di sini ada mulai dari solusi awal. Yang kedua yaitu periksa apakah solusi yang Anda punya itu sudah valid. Yang ketiga, jika sudah valid, maka lanjutkanlah ke langkah berikutnya. Yang keempat, jika solusi Anda tidak valid, maka kembalilah ke langkah sebelumnya dan coba alternatif yang baru. Yang kelima, atau yang terakhir, ulangi hingga menemukan solusi atau semua kemungkinan dicoba. Jadi jangan stop mencoba, terus coba. Contoh penggunaan algoritma backtracking. Yang pertama ada Sudoku solver. Algoritma ini dapat digunakan untuk menyelesaikan permainan Sudoku dengan mencoba angka-angka yang mungkin di setiap kotak. Jika angka yang dicoba tidak memenuhi kriteria, algoritma akan mundur dan mencoba angka lain. Yang kedua di sini adalah masalah N-ratu. Dalam masalah ini, kita harus menempatkan N-ratu pada papan catur, sehingga tidak ada 2 ratu yang saling menyerang. Algoritma backtracking membantu menemukan semua kemungkinan penempatan ratu secara efektif. Yang ketiga ada mencari jalur dalam labirin. Backtracking dapat digunakan untuk menemukan jalur keluar dari labirin dengan menjelajahi setiap jalur hingga mencapai tujuan atau terjebak di jalan buntu. Kelebihan dan kekurangan algoritma backtracking. Kelebihan algoritma backtracking, di sini saya menuliskan 3 kelebihan. Yang pertama ada
penyelesaian semua kemungkinan. Menjamin bahwa semua kemungkinan solusi dieksplorasi. Yang kedua ada fleksibilitas. Fleksibilitas dapat diterapkan pada berbagai jenis permasalahan, termasuk kombinatorik dan optimisasi. Yang ketiga ada efisiensi untuk solusi terbatas. Efisiensi untuk solusi terbatas lebih efisien ketika jumlah solusi yang mungkin terbatas. Menghindari pemeriksaan yang tidak perlu. Kekurangannya dari algoritma backtracking ini adalah, di sini saya menyebutkan dua. Yang pertama ada waktu saat eksekusi. Waktu saat eksekusi untuk masalah dengan banyak kemungkinan, waktu eksekusi bisa sangatlah lama karena kita mencoba satu-satu. Yang kedua ada memori. Algoritma ini memerlukan banyak memori tergantung pada kedalaman pencarian. Jadi kita membutuhkan banyak ruang kosong pada memori supaya tidak penuh saat mencari pencarian yang dalam. Algoritma backtracking merupakan alat yang sangat berguna dalam pemecahan masalah kompleks. Dengan pendekatan sistematisnya, algoritma ini dapat menemukan solusi optimal tanpa harus mengeksplorasi semua kemungkinan secara sembarangan. Penerapan backtracking dalam berbagai bidang seperti pemrograman, permainan, dan penelitian menunjukkan fleksibilitas dan efisiensinya dalam menyelesaikan masalah yang rumit. Dengan memahami prinsip kerja dan aplikasi dari algoritma backtracking, kita dapat lebih baik dalam merancang solusi untuk berbagai tantangan komputasi yang kita hadapi. Sekian materi tentang backtracking yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Jika teman-teman ingin menanyakan materi yang mungkin teman-teman belum paham, bisa teman-teman tulis di kolom komentar. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.